Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Kami akan membuka hari Anda dengan sejumlah laporan menarik dari Sumatera Selatan dan daerah lain di Sumatera bagian selatan yang telah kami rangkum dalam sepekan. Selain berita utama tadi, masih ada informasi menarik lainnya yang akan kami sampaikan. Bersama saya Rizka Selviana, inilah Kompas Sepekan selengkapnya di Kompas TV Independen, terpercaya. Kasus perampokan disertai pembunuhan terhadap Christine, pensiunan guru di Palembang, direkonstruksi polisi. Reka adegan diperagakan tersangka utama YG bersama dua tersangka lain. Kejahatan berawal saat tersangka mendatangi rumah korban dengan alasan minta diantar. Dalam perjalanan, korban dijerat menggunakan tali hingga tewas. Jasad korban dibuang di perkebunan sawit di Tanjung Lago, Banyuasin, lalu dibakar untuk menghilangkan jejak. Tersangka kemudian menyerahkan barang milik korban pada rekannya dan menjual mobil korban. Rekonstruksi terkait dengan tindak pidana penculikan dan pembunuhan korban atas nama Christine yang dilakukan di lokasi TKP, yang mana ada beberapa adegan yang ditampilkan dan kemudian mereka ulang dari awal kejadian sampai dengan lokasi di mana korban dibuang. Untuk berkasnya saat ini sedang dalam proses melengkapi berkas dan akan segera dilimpahkan ke kejaksaan. Mobil tersebut sempat dikembalikan setelah kasus ini viral. Usai rekonstruksi, polisi memastikan berkas perkara segera dilimpahkan ke kejaksaan. Rizky Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Rekaman CCTV memperlihatkan aksi kawanan pencuri sepeda motor di sebuah kafe di Bandar Lampung. 4 pelaku beraksi pada malam hari dan sempat menodongkan senjata api saat aksinya dipergoki. Polisi kemudian menangkap 2 tersangka D dan Z. Dari mereka disita senjata api rakitan serta sepeda motor hasil curian. Saudara NA-nya sudah diamankan, saudara RS-nya sudah diamankan, saudara NA-nya masih DPO. Kemudian untuk sepeda motornya sendiri, saat ini masih kita lakukan upaya pencarian. Berdasarkan pemeriksaan, saudara RS menjual sepeda motor ini kepada saudara S, yang tadi sudah kita tunjukkan bersama dirinya. Kedua tersangka kini ditahan di Polresta Bandar Lampung, sementara 2 lainnya masih diburu polisi. Roma Afria Idam, Kompas TV, Bandar Lampung, Lampung. Sementara yang ini adalah pelaku curanmor. Satuan Reserse Kriminal Polres Tanjung Jabung Barat menangkap MG, tersangka penikaman di Pasar Ikan Tanggorajo yang menewaskan seorang pria akibat luka sajam. Peristiwa bermula saat tersangka dan korban meminum miras bersama. Cekcok terjadi setelah korban diduga mengancam menggunakan pecahan kaca. Tersangka kemudian mengambil sajam, kembali ke lokasi, dan menusuk korban. Usai kejadian, tersangka kabur namun ditangkap polisi di rumah keluarganya. Kami mendapatkan informasi dari masyarakat, itu sekitar pukul 4.30. Setelah itu kita langsung mencari keberadaan pelaku, dan alhamdulillah pada pukul 6, pelaku berhasil kita amankan di rumah pamannya. Saat ini tersangka menjalani pemeriksaan di Polres Tanjung Jabung Barat. Tim Liputan Kompas TV, Tanjung Jabung Barat, Jambi. Kayu ini bedelnya. Video ini memperlihatkan rumah warga di perumahan Bukit Intan Residen Talang Kelapa, Palembang yang dibobol pencuri. Jendela kamar rusak dan diduga menjadi akses pelaku masuk. Aksi pencurian diperkirakan terjadi menjelang subuh saat penghuni tertidur. Pagi harinya korban mendapati sepeda motor, telepon genggam, dan tabung gas raib, sementara pintu belakang rumah terbuka. Kalau kejadian pastinya tuh kan belum tahu, mungkin malam sih, kapedok itu sekitar jam 1 lewat. Nah pas aku bangun paginya tuh jam setengah 8, lah ada ketik lagi, pintu rumah juga lah terbuka. Jendelo ya? Iya jendela sama pintu belakang. Kasus ini telah dilaporkan ke polisi. Penyelidikan masih dilakukan untuk mengungkap pelaku. Rizky Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Lagi mengecek, jangan ada perubahan.
Kami foto di sini, kami boleh slide ya. Pengungkapan produksi arak ilegal ini berawal dari keluhan warga yang resah. Aktivitas tersebut tetap berjalan, meski telah diminta berhenti warga dan perangkat desa. Polisi menangkap 2 pemilik, sekaligus produsen arak di 2 lokasi berbeda, masing-masing MS dan NWS. Para tersangka mampu memproduksi hingga 45 liter arak per pekan dengan harga jual Rp50.000 per liter. Polisi menyita ratusan liter arak siap edar serta peralatan produksi. Alhamdulillah Subdit Indaksi kemarin bisa mengamankan 2 TKP produksi minuman beralkohol jenis arak. Dan sementara ada 2 tersangka yang kita amankan beserta alat-alat produksi dari 2 TKP tersebut. Dan hasil produksinya kurang lebih ada 250 liter jenis mihol arak tersebut. Penindakan dilakukan menjelang Ramadan untuk menekan peredaran minuman keras dan potensi tindak kriminal. Gilang Triwibisono, Kompas TV, Bengkulu. Satuan Lalu Lintas Polrestabes Palembang menerapkan tilang elektronik berbasis ponsel atau etle handheld. Pelanggar lalu lintas seperti tidak memakai helm, melawan arus atau bermain ponsel saat berkendara bisa ditindak tanpa dihentikan di jalan. Petugas memotret pelanggar, foto diverifikasi di back office, dan surat tilang dikirim ke alamat pemilik kendaraan. Denda kemudian dibayarkan ke negara. Sejak 2 hingga 4 Februari 2026, tercatat 342 pelanggar didominasi kendaraan roda 2. Tilang mobil etle di sini itu kami gunakan kamera khusus, peralatan khusus yang dikirim dari Korlantas melalui Ditlantas Polda Sumsel. Kami untuk Polrestabes Palembang Satlantas menggunakannya secara patroli, baik pada pagi hari, siang hari maupun sore hari. Kami himbau kepada masyarakat bahwa aturan-aturan yang sudah ditetapkan agar dilaksanakan. Misal seperti menggunakan helm, tidak melawan arus, kemudian tidak bergoncang lebih dari 1. Untuk sementara yang memakai plat palsu, kami himbau pada masyarakat itu merupakan tindak pidana. Jangan sampai ditemukan, didapati, dan ditilang anggota kami di lapangan menggunakan plat palsu. Polisi menekankan tilang elektronik ini, meningkatkan kedisiplinan, meminimalisir interaksi langsung, dan meminta pengendara tidak menggunakan plat palsu. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Nah ini ada BGAB ya? Ya. Benar BG-nya? Nah inilah yang agak... Kasihan saya anak didik generasi bangsa ini. Sebuah video viral memperlihatkan puluhan siswa di Desa Kalipasir, Lampung Timur harus menyeberangi Sungai Waibungur menggunakan perahu kayu demi bersekolah. Kondisi ini telah berlangsung lama dan semakin berbahaya saat debit air sungai meningkat. Di lokasi, pembangunan jembatan penghubung yang mangkrak selama bertahun-tahun hanya menyisakan tiang beton. Usai viral, Menteri Pekerjaan Umum meninjau lokasi dan memastikan pembangunan jembatan Waibungur masuk prioritas APBN tahun 2026. Kami sekarang dari PU akan mengerjakan permanennya. Nah, apakah di sini atau di sana atau di situ nanti kita lihat ya. Kan semua ada plus minusnya ya. Dan kami juga tadi dari kemarin sudah koordinasi sama Pak Dandim, Pak Pangdam untuk membuat jembatan afirmasi dan akan kita gotong royongkan bersama. Sambil menunggu pembangunan, Pemkab Lampung Timur menyiapkan perahu penyeberangan yang lebih layak dan aman bagi masyarakat. Tim Liputan, Kompas TV, Lampung Timur, Lampung. Aksi pengeroyokan pada siswi kelas 10 di salah satu SMA negeri Kota Bengkulu terekam kamera pelajar. Dalam video terlihat korban dikerumuni sejumlah siswi hingga seorang guru melerai. Korban sempat pingsan dan mengalami luka gigitan serta cakaran di beberapa bagian tubuh.
Ibu korban langsung menjemput dan membawa korban ke rumah sakit. Nah, kejadiannya itu udah lama berlangsung, udah pingsan anak itu baru ada yang anak salah satu itu melapor sama guru, baru tahu guru. Ibu, sekarang gimana kondisi anaknya, Bu? Anak saya tuh Pak trauma berat Pak. Saya mohon perlindungan anak. Anak saya nggak bisa ditemui, dia nggak mau ketemu sama kakak-kakaknya, apalagi teman-temannya. Ngomong teman aja mau berkunjung, nggak terima, dia diam aja. Pasca kejadian, korban mengalami trauma dan menolak kembali bersekolah. Terkait insiden yang terjadi, kami pihak sekolah telah melakukan penyelesaian dengan melakukan pemanggilan kedua belah pihak, dan alhamdulillah telah terjadi surat perjanjian perdamaian yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Salah satu isi dari perjanjian itu adalah pihak keluarga bersedia melakukan pengobatan sampai terduga korban sembuh sampai pulih. Keluarga melaporkan peristiwa ini ke polisi, sementara pihak sekolah menyebut kedua belah pihak telah dipertemukan dan sepakat berdamai. Tim Liputan, Kompas TV, Bengkulu. Kasus perundungan dan penganiayaan pada siswi SMA Negeri di Kota Bengkulu menjadi perhatian serius pemerintah Provinsi Bengkulu. Peristiwa ini dinilai tak boleh terulang karena mengganggu keamanan dan kenyamanan pelajar di sekolah. Gubernur Bengkulu menilai perlu adanya program retreat pelajar SMA untuk menumbuhkan rasa persaudaraan dan mencegah kekerasan di lingkungan sekolah. Yang penting bagi dinas pendidikan, bagi pemerintah untuk lebih memperhatikan bagaimana psikologi daripada siswa dan siswi. Pemerintah Provinsi Bengkulu solusinya apa? Kita akan mengadakan retreat, retreat merah putih terhadap anak-anak SMA sederajat. Yang nanti kita harapkan semua siswa-siswi mengikutinya. Retreat ini kita harapkan tidak ada lagi pertengkaran nantinya. Tidak ada lagi pelanggaran-pelanggaran baik hukum maupun sekolah maupun agama. Jadi solusinya insya Allah segera kita akan adakan retreat untuk anak SMA sederajat. Kasus ini menegaskan masih minimnya perlindungan anak di sekolah. Menggambarkan ke kita bahwa perlindungan anak di sekolah itu masih minim. Kalau misalnya perlindungannya cukup baik, optimal, kemungkinan kasus-kasus tersebut bisa dicegah. Gitu. Nah, harapan kami dari Yayasan Pupa, ini kasus berhenti di sini, tidak ada lagi kasus kekerasan yang ada di sekolah. Maka yang harus dilakukan adalah bagaimana sekolah membangun sistem perlindungannya. Sebelumnya peristiwa perundungan terjadi saat jam belajar berlangsung, menyebabkan korban mengalami luka akibat dikeroyok kakak kelasnya. Tim Liputan, Kompas TV, Bengkulu. Tim penyidik Kejaksaan Tinggi Bengkulu menyita uang 4,9 miliar rupiah dari pengembalian kerugian negara kasus dugaan korupsi proyek penggantian sistem kontrol utama PLTA Musi. Proyek tahun anggaran 2022 hingga 2023 ini bernilai 32 miliar rupiah. Pengembalian dilakukan sejumlah pihak dari perusahaan terkait. Berupa pengembalian kerugian keuangan negara oleh para pihak terkait perkara dimaksud. Adapun mungkin kami perlu sampaikan dalam rincian pengembalian kerugian negara tersebut adalah sebagai berikut, yaitu kami pengembalian kerugian negara dari satu atas nama WS, kami tidak sebutkan identitasnya tapi dengan inisial saja, yaitu dari WS, yaitu selaku Direktur Utama PT Citra Wahana Sekar Buana. Meski kerugian negara telah dikembalikan, Kejati memastikan proses pidana tetap berlanjut. Sebelumnya jaksa menggeledah kantor PLTA Musi dan 2 lokasi lain untuk mendalami dugaan rasuah di sektor energi. Bayazil Arraihan, Kompas TV, Bengkulu. Kejaksaan Tinggi Bengkulu terus mengusut dugaan korupsi pertambangan batubara PT RSM yang diduga merugikan negara hingga 1,3 triliun rupiah. Penyidik memeriksa sejumlah pihak, termasuk konsultan pertambangan berkewarganegaraan Australia, untuk mendalami peran dan keterlibatannya sejak awal kegiatan penambangan. Kembali melakukan pendalaman terkait perkara pertambangan dengan terdakwa atas nama inisial SA, dan hari ini dilakukan pemeriksaan terhadap 1 orang warga negara asing
dengan masih sebagai saksi warga negara Australia atas nama inisialnya atas nama DM. Beliau sebagai Direktur PT Danmar. Dan terkait keterlibatannya, kemudian proses pemeriksaan dan sejauh mana proses pemeriksaan. Penyidikan juga menelusuri potensi konflik kepentingan serta persoalan administrasi dan perizinan. Sebelumnya mantan Bupati Bengkulu Utara turut diperiksa dalam kasus ini. Gilang Triwibisono, Kompas TV, Bengkulu. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Selatan membongkar praktik penambangan batubara ilegal di Desa Sukadamai, Tunggal Jaya, Musi Banyuasin. Pengungkapan kasus ini bermula dari laporan aktivitas tambang tersebut. Dari lokasi, polisi menangkap 2 pengawas lapangan, RM dan IZ, yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Tambang batubara ilegal itu diketahui baru beroperasi sekitar 1 bulan, dengan membuka lahan dengan menebang pohon. Polisi masih menyelidiki besaran kerugian yang ditimbulkan, sekaligus memburu pemilik atau pihak yang bertanggung jawab atas aktivitas ilegal tersebut. Sejumlah barang bukti seperti alat berat dan peralatan penambangan turut disita. Pada saat di TKP, mereka melakukan aktivitas. Ketika itu juga ditanyakan izin-izinnya kepada para pekerja, ternyata dilakukan pemeriksaan secara maraton dan bersangkutan tidak bisa menunjukkan izin IO-nya. Nanti akan kami kembangkan kira-kira siapa yang IO. Tersangkanya ada 2, yaitu kita tangkap dari 7 orang yang melakukan aktivitas di pertambangan, 2 yang kita ingin tingkatkan ke penyidikan. Kedua tersangka kini ditahan di Polda Sumsel untuk proses hukum lebih lanjut dan terancam hukuman maksimal 5 tahun penjara. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Kebakaran sumur minyak ilegal terjadi di Keluang Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Minggu 1 Februari 2026 lalu. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, insiden ini merupakan kebakaran kedua dalam 3 bulan terakhir, bahkan terjadi di lokasi yang masih terpasang garis polisi. Sumur minyak ilegal tersebut diduga dikelola DN yang masuk daftar pencarian orang. Aktivitas pengeboran sempat terhenti pasca kebakaran, namun kembali beroperasi dan dijalankan anaknya berinisial IT. Sedikitnya 8 sumur kembali dibuka dan dioperasikan secara masif. Setiap hari sedikitnya 3 truk tangki keluar masuk lokasi untuk mengangkut minyak hasil pengeboran. Berikan imbauan sehingga jangan sampai kebakaran tersebut terus berulang. Lakukan upaya penindakan secara hukum, mana-mana yang tidak memiliki izin, ya sesuai dengan Permen 14 tahun 2025 kemarin ya, ada aturannya berkaitan dengan pengelolaan sumur-sumur. Dan pelakunya sampai saat ini lagi dikembangkan, lagi dilirik oleh dari Polres Mubah. Tidak ada korban berarti tadi? Kalau hasil keterangannya tidak ada korban. Api kini telah dipadamkan sementara polisi melakukan penyelidikan dengan memeriksa saksi dan mengumpulkan barang bukti di lokasi kejadian. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Tangis keluarga pecah di ruang sidang Tipikor Pengadilan Negeri Palembang, Rabu 4 Februari 2026 siang lalu. Usai majelis hakim menjatuhkan vonis dalam perkara korupsi dana Palang Merah Indonesia Palembang. Dedi Supriyanto dan istrinya Fitrianti Agustinda, mantan wakil wali kota Palembang, divonis 7 tahun 6 bulan penjara, serta denda 300 juta rupiah subsidi 100 hari kurungan. Fitrianti juga diwajibkan membayar uang pengganti 2,7 miliar rupiah atau diganti 2 tahun penjara. Sementara Dedi Supriyanto dikenai uang pengganti 33 juta rupiah atau 1 tahun penjara. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Fitrianti Agustinda SHMH binti Abdul Hamid oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 tahun dan 6 bulan serta pidana denda sejumlah 300 juta rupiah dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 100 hari. Majelis hakim menilai keduanya terbukti melakukan korupsi biaya pengganti pengolahan darah PMI Palembang periode 2020-2023 yang merugikan negara 4,1 miliar rupiah. Nah, untuk terhadap vonis tersebut, kiranya nanti kami akan
berkoordinasi dengan klien yakni Pak Deddy Supriyanto untuk menentukan sikap apakah nanti akan mengajukan banding. Atas putusan itu, para terdakwa menyatakan pikir-pikir atas vonis tersebut. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Tim TKP 308 Satreskrim Polresta Bandar Lampung meringkus seorang tersangka pencuri dengan cara bobol rumah di lokasi persembunyiannya. Aksi tersangka sebelumnya terekam saat menyatroni perumahan Viola Hills, Sumber Agung Kemeling, Bandar Lampung pada Jumat 30 Januari 2026 lalu. Dalam aksinya, tersangka membawa barang berharga milik korban, mulai dari perangkat elektronik hingga tabung gas dan beras. Polisi mengungkap tersangka MA merupakan residivis yang berulang kali melakukan pencurian dengan modus serupa menyasar rumah dalam kondisi sepi. Identitas tersangka, dia inisialnya MA, ya. Kemudian juga satunya lagi untuk penadahnya AT. Semua sudah kita lakukan upaya penangkapan, ya. Kemudian barang bukti yang sudah kita amankan, 1 unit TV LED 42 in, kemudian 1 unit laptop, 1 unit tablet merek Advent dan juga anak kunci. Kemudian 1 unit motor Honda Vario, ya, untuk dipakai pelaku. Kemudian 1 potong jaket warna merah dan 1 buah helm. Korban kemudian melaporkan kejadian tersebut ke polisi. Berbekal laporan dan hasil penyelidikan, polisi membekuk tersangka. Awal mulanya itu saya pulang kerja sekitar jam 10 malam. Itu istri yang buka kunci, pas dimasukin kok kuncinya agak susah, salah kunci kata istri saya. Dicekrekin lah handle-nya, ternyata udah kebuka. Sadar-sadar itu lampu yang biasa kami matikan saat berangkat kerja itu hidup, lampu kamar. Dan posisi istri ngelihat TV sudah nggak ada. Saya ngecek lah bagian lain, ternyata lemari udah kebuka semua, lemari kamar 1 dan 2. Saya ngelihat tab anak saya berserta casannya udah nggak ada. Terus saya lari ke dapur, lampu juga udah hidup, biasanya mati. Terus tabung gas sudah nggak ada 2, sama beras 25 kilo. Saat ini tersangka bersama seorang penadah hasil curian mendekam di tahanan Polresta Bandar Lampung. Roma Afria Idham, Kompas TV, Bandar Lampung, Lampung. Personel TNI membersihkan sampah di Pantai Panjang, Bengkulu sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto. Dalam aksi ini ditemukan tumpukan limbah kelapa milik pedagang yang menimbulkan bau tak sedap dan mengganggu. Korem 041 Gamas berkoordinasi dengan Pemkot Bengkulu untuk penertiban pedagang. Kan masyarakat akan mengunjungi, akan berulang-ulang, itu yang harus kita inikan. Kita berharap kegiatan ini akan berkesinambungan. Kenapa? Sesuai petunjuk atau perintah dari Bapak Presiden, bahwasanya kita melaksanakan kebersihan. Ya, kalau di ini memang tidak kesadaran mereka hanya menjual saja, tapi sampahnya tidak diperhatikan. Jadi mohonlah ya untuk para pedagang Pantai Panjang ini yang menjual kelapa, tolong sampah kelapa itu diperhatikan. Pemkot menegaskan sanksi hingga penutupan usaha bagi pelanggar demi menjaga kebersihan kawasan wisata unggulan tersebut. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV, Bengkulu. Perayaan Tahun Baru Imlek tinggal menghitung hari. Sejumlah toko pernak-pernik Imlek di Palembang mulai ramai pembeli, salah satunya di kawasan Jalan Rustam Effendi 17 Ilir. Beragam hiasan rumah seperti lampion hingga pernak-pernik untuk hampers menjadi incaran warga. Aktivitas jual beli diperkirakan mencapai puncaknya sepekan menjelang Imlek seiring meningkatnya kebutuhan dekorasi dan bingkisan. Kalau untuk saat ini ya sudah berguyuran. Yang paling banyak dibeli hias-hiasan rumah, kayak lampion, ada juga yang cari-cari pita-pita hampers buat hampers ya, buat kasih hampers. Kemungkinan seminggu sebelum Imlek, ya itu puncaknya. Momen Imlek juga dimanfaatkan pedagang musiman untuk menjual hampers. Pernak-pernik bertema Imlek menjadi pilihan utama karena dinilai praktis dan syarat makna. Pedagang musiman ya. Saya kan jualan hampers, jadi yang perlu saya siapkan itu seperti hang tag, kemudian pita hampers dan
goodie bag, kantong goodie bag, itu aja sih. Harapannya semoga Imlek tahun ini berjalan dengan lancar dan sukses untuk kita semua. Dengan naungan shio kuda yang melambangkan energi positif, kebebasan, dan kerja keras, warga berharap tahun baru Imlek membawa keberuntungan dan kesuksesan. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Jangan dekat-dekat itu. Longsor di lokasi tambang timah Senin 2 Februari 2026 petang lalu terjadi saat pekerja menggunakan alat berat. Kontur tanah yang tiba-tiba runtuh menimbun 7 pekerja beserta alat berat. Rekan korban yang selamat sempat melakukan penyelamatan mandiri. 3 penambang berhasil dievakuasi dalam kondisi meninggal. Informasikan perkembangan giat pencarian dan pertolongan operasi SAR terhadap 10 penambang yang kami update pada malam hari ini. Pencarian tetap dilakukan pada pukul 23.00 dibantu dengan menggunakan 2 alat berat dan beserta potensi SAR yang terlibat, diantaranya polisian, Koramil setempat, Babinsa, dan BPBD, dan dibantu dengan Damkar, Laskar Sekaban, dan warga sekitar. Hingga Selasa 3 Februari 2026 dini hari, 6 korban ditemukan tewas, sementara 1 korban masih dicari. Nanda Ardiansyah, Kompas TV, Kabupaten Bangka, Bangka Belitung. Petugas Satpol PP Kota Bengkulu terlibat tarik-menarik dengan pedagang kaki lima di badan jalan Pasar Minggu saat memaksa mengangkut dagangan mereka. Karena PKL tetap berjualan meski sudah berulang kali diperingatkan. Lokasi sebelumnya telah disterilkan, namun masih ditemukan pedagang ikan dan ayam yang bertahan meski lapak tersedia di dalam pasar. Kemarin ada sekelompok pedagang yang mempublikasi bahwa mereka berjualan di rame jalan dan mengajak orang lain untuk meletakkan. Nah ini masa dia sudah ditegur, diingatkan, kembali lagi. Ini yang kita lakukan. Badan jalan dilarang untuk berdagang karena sering menimbulkan kemacetan dan mengganggu akses kendaraan. Pedagang diminta pindah ke dalam pasar agar jalan kembali steril dari aktivitas jual beli. Tim Liputan Kompas TV, Bengkulu. Polresta Bangka Barat menggagalkan penyelundupan balok timah ilegal di Pelabuhan Tanjung Kalian Mentok. Sekitar 10 ton timah disita dari sebuah truk yang disembunyikan di dalam kotak penyimpanan ikan yang bagian atas ditutupi udang. Dalam penggeledahan ditemukan 42 kotak fiber berisi 401 balok timah ilegal dan 38 karung pasir timah yang diduga akan diselundupkan ke luar daerah. 3 orang ditangkap. Menggunakan sarana angkut truk yang dikemas dengan menggunakan box fiber bulan. Jadi seolah dari luar ya mengangkut dari bahan-bahan barang-barang hasil perikanan. Kemudian setelah dilakukan pendalaman dan penyelidikan mendalam, dan kebetulan pada saat akan melintas melalui Pelabuhan Tanjung Kalian di Mentok, Bangka Barat, kami lakukan pencegatan dan penggeledahan terhadap kendaraan tersebut. Saat ini ketiga orang beserta balok timah telah dibawa ke Polresta Bangka Barat untuk penyelidikan lebih lanjut. Nanda Ardiansyah, Kompas TV, Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Polresta Bandar Lampung mengungkap pencurian motor Harley Davidson di area parkir pertokoan Jalan Ahmad Yani. 2 tersangka AF sebagai eksekutor dan Z sebagai penadah ditangkap bersama motor hasil curian. Tersangka menduplikasi kunci motor yang sempat dipinjam korban, lalu mencuri motor dengan berpura-pura sebagai pemilik. Motor curian kemudian digadaikan.
Kita sudah memeriksa beberapa saksi-saksi yang ada di TKP, CCTV, dan kemudian kita juga sudah melakukan dan menindaklanjuti kasus tersebut. Kita lakukan pengungkapan, didapatlah tersangka inisial A dan juga satunya lagi kasus penadanya. Untuk modusnya, dia sebelumnya pernah pinjam motor tersebut, kemudian karena kebutuhan dia coba untuk menduplikat dan mencuri motor tersebut. Keduanya kini ditahan di Polresta Bandar Lampung untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Roma Afria Idam, Kompas TV, Bandar Lampung, Lampung. Proses evakuasi seorang nenek yang tercebur dalam sumur 10 meter dilakukan petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan Bandar Lampung. Korban warga Jalan Blora Gang Jaya, Segalamider ini diduga mengalami halusinasi saat terjatuh. Pertama kali korban ditemukan tetangganya, evakuasi memakan waktu lebih dari 1 jam. 7 petugas bekerja hati-hati untuk mengeluarkan korban. Setelah berhasil dievakuasi, korban langsung mendapat perawatan. Ya, jadi kemarin hari kita terima laporan dari korban tercebur di sumur di teman warga. Dari dinas pemadam kebakaran menentukan tim rescue sebanyak 7 orang yang alhamdulillah yang bersangkutan berhasil dievakuasi dalam keadaan selamat. Berdasarkan keterangan dari pihak keluarga, yang bersangkutan ini memang sedikit mengalami depresi, bahkan ini yang terjadi sudah yang kedua kalinya, tapi yang pertama bisa dilakukan evakuasi oleh pihak keluarga. Kejadian ini merupakan kali kedua korban tercebur dalam sumur sehingga keluarga diminta lebih mengawasi aktivitasnya. Roma Afria Idam, Kompas TV, Bandar Lampung, Lampung. Puluhan kendaraan terjaring operasi keselamatan nala yang digelar Satlantas Polresta Bengkulu di Jalan Cendana. Petugas menindak pengendara yang tidak membawa kelengkapan surat, tidak menggunakan helm, hingga memakai knalpot tak standar. Sebanyak 19 kendaraan disangsi tilang, sementara 10 kendaraan dibawa ke Polresta Bengkulu karena pengemudi tidak dapat menunjukkan identitas dan kelengkapan kendaraan. Kita telah melakukan penindakan sebanyak 19 pelanggaran. Terdiri 10 pelanggaran unit yang diamankan knalpot brong dan tidak memiliki TNKB, 1 R6 dan 1 tilang, 1 tidak memiliki SIM, 7 tilang. Operasi keselamatan nala digelar hingga 15 Februari 2026 untuk meningkatkan ketertiban berlalu lintas. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV, Bengkulu. Informasi tadi saudara menjadi akhir dari Kompas Sepekan hari ini. Saudara, media adalah pilar yang menjaga keseimbangan informasi. Dengan menonton program berita Kompas Sepekan, Anda membantu memastikan media terus ada, menyajikan berita yang dapat dipercaya. Kembali kami mengingatkan bagi Anda yang ingin berbagi informasi atau kritik dan saran, dapat mengakses media sosial kami. Akhirnya saya Rizka Selviana pamit, tetaplah menyaksikan Kompas TV, independen terpercaya. Terima kasih sudah menonton, selamat berakhir pekan, dan sampai jumpa.